perlu pemerintah hadir. Pemerintah hadir melalui apa? Pemberian bantuan iuran kepada kelompok BPI. pekerja informal agar bisa mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. Iya, memang kalau menurut saya badan penyelenggara itu sifatnya tidak hanya bergerak dalam konteks bagaimana publik, artinya penerima jaminan itu bisa nyaman aman gitu ya, tetapi juga harus memikirkan bagaimana kemudian ada peningkatan derajat si penerima itu gitu loh. Jadi penerima ini selama ini kan penerimanya adalah mereka selalu dalam posisi yang istilahnya kekurangan, kemiskinan kan itu, nah atau kemelaratan lah bahasa kerja. Nah ini harusnya dia bagaimana meningkatkan upaya ini derajat ekonomi maupun kesehatannya. Nah caranya bagaimana? Tentu dengan melakukan kolaborasi dengan tentu pihaknya terkait itu bisa dalam pengertian masyarakat yang ada di situ, tetapi juga bisa saja dari semacam branding dari tempat benchmarking dari tempat lain gitu loh Mas. Jadi dia mendatangkan dari tempat lain yang mempunyai keunggulan-keunggulan. Karena selama ini yang sulitnya itu daerah itu ya adalah mereka itu ego sektoral. Jadi antar daerah ini dengan alasan kearifan lokal masing-masing, otonomi masing-masing, kewenangannya adalah masing-masing, sehingga sangat jarang mereka mau istilah transfer of knowledge-nya itu, jadi pengetahuan untuk saling berbagi itu sharingnya itu minim. Nah sekarang bagaimana itu sharing itu bisa dilakukan sehingga ketika persoalan jaminan sosial ini masih menyentuh banyak sekali informal yang belum juga tersentuh juga pada akhirnya, saya berharap penerima informal ini kemudian tidak hanya sebagai pihak yang pasif. Kalau kita lihat belajar dari pelaksanaan tapera yang kemarin mau sempat ditolak itu kan jelas sekali bahwa ketika tapera itu untuk ASN, oke, masyarakat masih menerima walaupun persoalannya pada tataran pengelolanya misalnya Asabri atau Taspen atau Jiwasraya bangkrut gitu kan, karena korupsi yang tinggi sekali. Nah tetapi kemudian ketika menyentuh yang namanya pekerja mandiri, nah ini jadi repot karena kalau pekerja karyawan swasta itu kan ada penanggung jawab dari pihak swastanya, artinya pelaku usaha. Sekarang kalau yang dari pihak ini mandiri suruh membayar dia sendiri dengan penghasilan yang ada. Persoalannya kan dia penghasilannya tidak tetap tiap bulan kan gitu, sehingga kalau dia harus membayar 3%, taruhnya 150.000, kalau di Jakarta UMP-nya itu 5 juta ya 5 juta 3% 150 ribuan. Dia terus bayar itu tentu nggak akan mampu, yang ada ujungnya potensinya adalah mandek. Artinya dia nggak akan bayar. Nah karena itu menurut saya bagaimana pekerja-pekerja informal ini dididik untuk ini, jadi penting sekali sosialisasi, edukasi, dan konteksnya adalah bagaimana memberdayakan mereka untuk bisa fight menghadapi segala sesuatu yang mandiri. Iya, itu yang penting Mas. Karena kalau enggak ya otomatis pekerjaan informal ini menjadi tukang peminta-minta terus ya. Nah ini ya pasrah kondisinya. Nah ini kan nggak mungkin APBN-nya dijebol Mas kalau caranya kayak gitu kan gitu ya. Ini saya agak beda dengan Pak Tulus. Nah ini seru, baru seru, beda dong. Kalau saya antara ikan dengan kail itu sama pentingnya. Kedudukannya adalah itu sebagai hak warga negara. Ya, soal kemandirian itu kemandirian yang sifatnya produktif, ya, bukan kemandirian yang sifatnya hubungan hak kewajiban antara warga negara dengan pemerintah, antara warga negara dengan negara. Nah oleh sebab itu di dalam sistem kita ini payung perlindungan sosialnya itu ada 2 track. Satu track jaminan sosial, social security. Yang kedua track bantuan sosial. Nah memang yang masih menjadi permasalahan politisasi tadi seperti yang disinggung Pak Trubus tadi itu yang bantuan sosial. Yang bantuan sosial yang selama ini itu tetap di-maintain dalam bentuk barang, sehingga ada
publikasi. Karena mungkin kalau barang kan terlihat Makanya foto. Ada publikasi, keuntungan juga, ya. keuntungannya gimmick tadi, gimmick pencitraan publikasi. gimmick, kan. Sekaligus juga ada potensi potekan-potekan, kan gitu loh. Nah, sehingga kasus-kasus korupsi di bantuan sosial yang berupa barang ini seringkali rawan terhadap korupsi. Nah, dalam konteks jaminan sosial ini kan satu skema yang bisa memberikan satu jaminan kondisi bagi peserta, bagi warga akan masa depannya, akan kehidupan hari ini, ya gitu loh. Sehingga potensi dipolitisasi menjadi rendah. Apakah pemerintah sekarang bisa mempolitisasi PBI yang hampir 100 juta warga itu? Nggak bisa, karena apa? Dalam bentuk iuran nilai yang dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN kepada jaminan sosial kesehatan yang PBI ya, sehingga tidak bisa ada foto, sehingga tidak ada politisasi dari situ. Artinya apa? Justru kita perlu memperkuat program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk memberikan hak-hak warga negara. Soal kemandirian, saya punya keyakinan bahwa warga kalau punya daya untuk kegiatan produktif, dia akan menggunakan itu secara produktif. Pasti ada eksternalitas, misalnya bantuan barangnya tidak dipakai, busuk itu ya karena selalu barang. Lalu kalau bantuannya digeser dari barang ke tunai, itu juga lebih efektif meskipun juga ada eksternalitas. Misalnya tadi kalau dikasih ke kepala rumah tangga yang nakal dipakai judi online atau dipakai beli rokok atau dipakai beli alkohol. Tapi secara general itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, oleh sebab itu caranya bagaimana? Ya kita harus reform kebijakan fiskal kita. Ya, kebijakan fiskal sebagai sumber dari redistribusi kue ekonomi secara nasional ini harus direform secara fundamental. Hari ini yang paling berkontribusi adalah kelompok menengah. Ya, ada ketimpangan tarif antara kelompok menengah dengan kelompok super kaya. Ya, kelompok menengah pekerja tarifnya dari 0 sampai 35%, sementara kelompok kaya 0 sampai 25%. Contoh konkretnya, jual beli saham, ya itu hanya dikenakan tarif 0,1%. Ya, sementara PPN sekarang sudah 11% dan akan dinaikkan 12%. Dan PPN itu sifatnya semua sama. Mas Afud beli barang di mall harganya satu kopi harganya 50.000. Orang terkaya di Indonesia beli kopi di situ juga sama harganya 50.000. Gitu. Artinya itu regresif sama. Makanya yang perlu didorong adalah reformasi fiskal, kelompok super kaya, kelompok kaya berkontribusi sesuai dengan kekayaan yang dimiliki. Maka kemudian perlu ada satu ekstensifikasi pajak berupa pajak kekayaan yang meliputi aset, saham, capital gain dan lain sebagainya. Sehingga APBN kita makin besar, akhirnya kita mampu membiayai jaminan sosial dan bantuan sosial yang harus diterima oleh rakyat. Ya, berarti kesimpulannya jaminan sosial tuh wajiblah disiapkan oleh penyelenggara negara ya berarti. Wajib. Menurut saya itu tidak bisa tidak. Jaminan sosial dan bantuan sosial wajib dimiliki. Untuk bantuan sosial saya lebih prefer untuk tidak dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk cash. Karena apa? Akan menggerakkan ekonomi di bawah. Tapi bukankah lebih mudah untuk dimainin Pak itu? Cash justru kecil peluangnya untuk dimainin. Karena terhitung atau seperti apa? Karena itu bisa melalui instrumen perbankan, bisa melalui instrumen pos seperti yang sudah-sudah, dan kita juga akan mendapatkan satu tradisi baru di masyarakat kita untuk lebih bankable. Ya. Literasi keuangan juga bisa dilakukan secara langsung. Dan tidak akan ada politisasi yang berlebihan seperti
pimpinan tertinggi menyerahkan goodie bag isinya minyak goreng, beras, sarden Simbolik dan banget ya. simbolik banget kan itu. Politik bantuan sosial yang model klientelisme ini, ya kompensasi atas dukungan yang diberikan itu perlu dihentikan. Jadi kita harus bergerak mendorong perubahan pendekatan dari transaksional patron klien kepada pemenuhan hak warga negara. Cash akan lebih efektif dan akan meningkatkan ekonomi. Oke, baik. Ini jelang pertanyaan terakhir, saya akan memberikan pertanyaan yang sama, nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Trubus dan juga Pak Matucan. Bisnis jaminan sosial ini kan berarti bisnis asuransi ya, di mana bisnis asuransi ini kan suatu bisnis yang kalau dibilang keuntungannya sangat semu, karena ketika si nasabah ini mendapatkan keuntungan besar, berarti dia sudah kehilangan hal besar, mungkin meninggal atau mungkin ketika kecelakaan kerja baru dia mendapatkan keuntungan itu yang dirasakan. Nah, yang jadi kendala adalah bagaimana ketika nanti kan kita tadi udah bahas bahwa banyak generasi kita itu generasi yang sandwich nantinya. Kemudian 2045 juga masyarakat menengah yang sekarang yang nantinya mungkin ketika masa 2045 udah tua atau udah generasi yang sudah saatnya mendapatkan bantuan itu turun. Nah, apa yang terjadi ketika badan penyelenggara ini ternyata klaimnya ini besar-besaran dan berbarengan terjadi nih? Apakah ini sudah siap sebagai badan penyelenggaranya ini nanti? Apakah harus seperti apa strateginya ketika 2045 berarti kan akan menjadi klaim yang bersamaan besar, sangat besar sekali ini. Itu seperti apa pendapatnya? Silakan. Dr. Trubus. Oh, saya dulu. Ya. Jadi gini, kalau saya dari perspektif kebijakan publik tentu adalah bagaimana kemudian para pengambil kebijakan itu punya politik will yang kuat ya dalam hal bonus demografi dalam konteks 2045 penyelenggara jaminan penyelenggara kesehatan dan sosial itu bisa saling meringankan lah. Artinya bagaimana nanti skemanya, apakah harus diterima penuh sepenuhnya atau memang cara bertahap, gitu ya? Periodik bertahap. Kan itu yang harus diatur. Artinya bagaimanapun juga masyarakat itu kan sebenarnya cuma butuh kepastian kan. Butuh ketika dia istilahnya mengalami satu disaster tadi, wabah, bencana, kecelakaan atau apa, dia tetap kliennya ada, dapat. Klaimnya tetap aman ya? Aman, walaupun hanya berperiodik. Walaupun klaimnya itu tidak sebesar yang tertulis. Ya, kadang-kadang masyarakat gitu, misalnya tertulis di situ kamu dapat 100 juta, tapi sementara kamu dapat 50 juta dulu. Masyarakat sudah bisa nerima, tapi nerima walaupun cuma 50 juta. Yang 50 juta nanti lagi diatur. Nah ini sehingga negara tidak terbebani secara keseluruhan bahwa mereka harus membayar begitu banyak kos-kos yang harus, atau kewajiban negara kalau konteks negara ya. Sedikit aja perbedaannya. Yang menurut saya jauh lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat APBN kita. Untuk mempersiapkan ledakan. Untuk mempersiapkan hadirnya negara lebih kuat di jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal. Nah, untuk mengantisipasi ledakan klaim pada saat bonus demografi berakhir, pada saat kelompok produktif di periode bonus demografi menjadi usia pensiun, maka yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah tata kelola pengembangan dana iurannya. Pengembangan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan harus lebih prudent, harus lebih transparan, harus lebih berorientasi pada sektor real, ya, bukan pada sektor non real, ya, derivatif misalnya pasar uang atau pasar modal. Dan partisipasi publik non pemerintah di dalam pengawasan pendayagunaan dana iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus lebih kuat. Saya yakin bahwa kalau
BPJS Ketenagakerjaan diawasi secara baik, ini bisa menjadi lembaga yang nanti memberikan jaminan kehidupan yang tetap layak bagi kelompok lansia yang sudah pensiun. Karena apa? Ya di seluruh dunia ini tidak ada warga pensiunan yang kualitas hidupnya tetap baik tanpa ada sistem jaminan sosial yang baik. Intinya bahwa APBN harus lebih diperkuat. APBN harus diperkuat. APBN harus lebih sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kita dengan pemerintah itu hak dan kewajiban. Ya. Artinya kalau itu diskemakan dalam kerangka jaminan sosial dan bantuan yang lebih dalam kerangka hak kewajiban, maka politisasi akan bisa dihindarkan. Diminimalisir. Korupsi juga bisa diminimalkan. Korupsi harus dihilangin dong, Pak. Jangan diminimalin. Ya, Olinya pembangunan. Ultimate-nya dihilangkan. Tapi saya yakin itu tidak mudah. Tidak mudah. Oke. Baik, terima kasih Dr. Trubus dan juga Pak Mahtujan atas masukannya dalam obrolan ini. Semoga memberi insight ya bagi penyelenggara negara nantinya, kan khususnya kan ini mau digelar hamparan baru nih lembarannya. Semoga nanti bisa memberi masukan yang baik. Padahal bagi. Saya tadi mau sedikit nyinggung soal makan siang gratis. Siang gratis, tapi agak sebenarnya saya mau ke sana juga, cuman agak ini juga. Baik, mungkin di sesi lain akan kita undang lagi untuk bahwa kita akan membahas mengenai bahas-bahasan yang lebih hangat lagi nantinya. Baik, terima kasih Dr. Trubus dan juga Pak Mahtujan atas waktunya di podcast Antara. Demikian Sobat Antara, obrolan kita siang ini mengenai salah satunya bagaimana potensi ledakan jaminan sosial nanti di 2045, dan juga nantikan berita baik lainnya di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV dan juga Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.